Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian di channel Fokus Belajar. Hari ini adalah merupakan pertemuan kita yang ke-6 dan spesial hari ini kita akan membahas soal TKP CPNS 2024. Soal-soalnya teman-teman sekalian saya sengaja ambil dari soal-soal CPNS yang pernah keluar di tahun sebelumnya dan model soal kali ini adalah betul-betul mirip dan mudah-mudahan soal-soal ini atau bahan referensi yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal kalian dalam mengerjakan soal-soal tes CPNS di 2024. Submaterinya saya kira teman-teman sekalian sudah tahu, profesionalisme, pelayanan publik, jajaran kerja, sosial budaya, TIK, dan ini 5 butir soal contoh soal ini saya akan jelaskan betul-betul secara detail kepada teman-teman sekalian untuk menambah referensi. Sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya teman-teman sekalian, ini saya perlu kasih tahu bahwa untuk soal tes karakteristik pribadi itu menurut rujukan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, submateri yang terjadi ini terdiri dari beberapa submateri. Pertama, pelayanan publik, jajaran kerja, sosial budaya, teknologi informasi, dan komunikasi, profesionalisme, serta anti radikalisme. Itu submateri yang kemudian jumlah soal yang diberikan itu sekitar 45 soal. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Sejak kepala kantor berganti, Eko sering kehabisan waktu hanya untuk memeriksa barang keluar masuk. Sementara itu, ia merasa tidak terlalu ahli di bidang tersebut. Jika Anda sebagai Eko, apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Belajar dari pengalaman sekaligus mencari referensi daring mengenai cara efektif memantau pergerakan barang. B. Mempelajari prosedur standar keluar masuk barang dengan lebih baik demi peningkatan kualitas kerja. C. Tetap mengerjakan sesuai penugasan kantor, sekalipun tidak dapat menjamin kualitasnya. D. Menerima hal tersebut sebagai tugasnya dan mencoba selalu tuntas melakukan apa yang diperintahkan. E. Memprioritaskan penyelesaian pemeriksaan barang untuk barang-barang tertentu yang berharga tinggi. Untuk tes profesionalisme itu, apa yang dituntut di situ supaya kita memudahkan mencari jawaban yang punya nilai bobot tinggi. Yang pertama adalah teman-teman sekalian harus berusaha mencari jawaban yang berisi tindakan untuk melaksanakan pekerjaan atau menyelesaikan gangguan atau hambatan lain yang bersifat personal. Itu ciri-ciri jawaban kita harus cari yang seperti itu. Kemudian kedua adalah kita harus mengutamakan pilihan jawaban yang mencerminkan tindakan yang mengedepankan pelaksanaan pekerjaan. Ya, akan tetapi jika terdapat dilema dalam soal itu, maka pertimbangkan alasan yang sangat penting dan sangat mendesak untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Itu kalau ada dilema. Sekarang kita cek satu persatu. A. Belajar dari pengalaman sekaligus mencari referensi daring mengenai cara efektif memantau pergerakan barang. Kalau kita telah jawaban A ini sebenarnya bagus. Dia mencari referensi daring mengenai cara efektif memantau pergerakan barang. Sementara di sini kan Anda karyawan yang harus bersikap profesionalisme. Maksudnya adalah kalau kita karyawan profesionalisme dalam waktu yang bersamaan, ini pekerjaan ini kita harus tetap kerjakan ini, dan di sisi lain kita harus mampu mencari referensi atau standar keluar masuknya barang untuk peningkatan kualitas kerja Eko ini, supaya tidak seperti ini dia selalu kehabisan waktu dan selalu merasa bahwa saya bukan ahlinya. Nah, berarti ini benar tetapi tidak full nilainya. Jadi ini plus minus. Kita simpan dulu teman-teman. Pindah ke B. Mempelajari prosedur standar keluar masuk barang dengan lebih baik demi peningkatan kualitas kerja.
Saya kira ini yang paling terpenuhi teman-teman sekalian. Untuk sebuah sikap profesionalisme ini. Artinya di sini Eko ini bukan ahlinya, sering kehabisan waktu. Nah, di sini jalan keluarnya adalah ini dia mempelajari prosedur standar keluar masuk barang. Demi apa? Demi untuk peningkatan kualitas kerja. Saya kira poin ini yang paling dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Jadi ini poinnya pasti tinggi sekali nih. Plus ini. Ya. Oke, kita pindah ke C. Tetap mengerjakan sesuai penugasan kantor sekalipun tidak dapat menjamin kualitasnya. Nah, kalau ini sudah pasti ya, teman-teman pun pasti menilai bahwa ini kurang plus dia. Kenapa? Ini orang karena dia karyawan, tetap dia kerjakan sesuai penugasan kantor, cuma persoalannya tidak mau ini, dia tidak mau cuma persoalannya si Eko ini tidak berusaha untuk melakukan suatu tindakan untuk peningkatan kualitas kerja dia. Sementara di sini yang dituntut tadi kan peningkatan kualitas. Hari ke depan begitu. Jadi ini plus minus ya. D. Menerima hal tersebut sebagai tugasnya dan mencoba selalu tuntas melakukan apa yang diperintahkan. Ini bagus juga. Menerima hal tersebut sebagai tugasnya, ini tetap dia terima. Dan selalu mencoba melakukan apa yang diperintahkan dan mencoba selalu tuntas apa yang diperintahkan. Persoalannya adalah di kasus ini Eko dia sudah memberikan statement bahwa dia selalu kehabisan waktu dalam memeriksa barang ini karena faktor apa? Dia merasa tidak ahli. Di sini tidak ada jalan keluar tindakan untuk menyelesaikan kasus dia. Kasus dia ini kan dia tidak ahli di sini. Ini tidak ada penyelesaian di sini, teman-teman. Hanya selesaikan kerjanya apa yang diperintahkan. Nah, ini kan bukan itu yang dibutuhkan sekali perusahaan. Kemudian ini juga plus minus. Kemudian memprioritaskan penyelesaian pemeriksaan barang untuk barang-barang tertentu yang berharga tinggi. Saya kira ini lebih kurang lagi dia ini. Kita dituntut yang profesionalisme, tapi dia justru barang yang bilang untuk sekedar melaksanakan pekerjaan dia. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya untuk soal ini, kalau menurut saya yang paling tinggi poinnya itu ada di B ini. Sesuai dengan tuntutan sebagai sikap profesionalisme dari seorang karyawan di sebuah perusahaan. B. Kalau ini mau diurut nilai poinnya, yang paling tinggi poinnya itu ada di B. Ini B5. Kemudian A ini 4. Kemudian D ini 3. C ini 2 dan ini 1. Irma bertugas memberi stempel pada setumpuk dokumen. Saat menyerahkan dokumen kepada pimpinan, ternyata ada satu halaman yang belum distempel. Sedangkan dokumen harus segera dikirim. Tindakan apa yang seharusnya Irma lakukan? A. Menyisipkan dokumen yang belum distempel di tengah tumpukan. B. Memperbaiki sambil memeriksa kelengkapan dokumen. C. Mengambil stempel dan segera melengkapi yang kurang. D. Merasa khawatir karena hal ini bisa menimbulkan masalah. E. Menyampaikan kekhawatiran pada pimpinan dengan sopan. Tips utamanya dalam menjawab soal itu adalah kita harus memilih jawaban yang berkaitan dengan berbagai tindakan dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Itu intinya dulu. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kita harus mencari jawaban yang mengutamakan tindakan yang adil sesuai dengan prosedur dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Saya kira itu kuncinya. Oke, kita kembali ke soal. A. Menyisipkan dokumen yang belum distempel di tengah tumpukan.
menyisipkan dokumen yang belum distempel di tengah tumpukan. Saya kira sikap ini adalah bukan sikap yang profesional atau sikap yang dituntut dalam bidang pelayanan publik sesuai dengan rujukan yang tadi saya sebut itu, bahwa ini kurang ya. Apapun bentuknya, ini kalau kita menyisipkan di tengah tumpukan, ketika akhirnya nanti diperiksa dokumen ini akan kelihatan ini. Yang kena siapa? Ini adalah karyawan yang berada di pelayanan publik. Jadi saya kira ini kurang bagus. Kemudian kita ke B, memperbaiki sambil memeriksa kelengkapan dokumen. Nah, ini juga bagus, tetapi kasusnya kita sudah tahu bahwa di satu halaman ini itu belum di stempel dan harus segera dikirim. Yang di B ini, tindakannya ini dia memperbaiki sambil memeriksa kelengkapan dokumen. Tidak ada tindakan di sini. Sementara kasusnya sudah ditahu bahwa ada yang belum distempel dari dokumen ini yang harus dikirim. Berarti juga ini kurang. Bukan salah, kurang. Kemudian C, mengambil stempel dan segera melengkapi yang kurang. Nah, kalau kita berada di pelayanan publik, yang pertama dibutuhkan sekali itu adalah tindakan ketika kita tahu bahwa ada yang kurang atau tidak bagus pelayanan itu, maka itu langsung kita atasi supaya feedback dari masyarakat yang kita layani itu merasa bahwa inilah yang paling bagus dan merasa nyaman itu. Termasuk ini juga, ini langsung mengambil tindakan stempel dan segera melengkapi yang kurang tadi ini. Saya kira ini yang bagus sekali. Oke, kita pindah ke D, merasa khawatir karena hal ini bisa menimbulkan masalah. Ini tidak ada tindakan, ini juga kurang. E, menyampaikan kekhawatiran pada pimpinan dengan sopan. Ini juga kurang. Nah, teman-teman sekalian, dari A, B, C, D, E ini, kalau menurut saya, yang paling tinggi poinnya itu ada di C ini tadi. Mengambil stempel dan segera melengkapi yang kurang. Artinya ini langsung ada tindakan dan segera melengkapi yang kurang. Ini sudah terpenuhi dari unsur di pelayanan publik. Nah, urutan poinnya akan seperti ini. C ini 5, ya. Kemudian B ini cukup bagus juga. Ini 4. E ini 3. Kemudian ini D 2. Kemudian yang paling kurang 1. Ini A. Nomor 3. Sebagai manajer pemasaran, Desi dipromosikan menjadi wakil direktur karena menunjukkan loyalitas dan kemampuan. Namun, ada manajer lain yang keberatan karena merasa lebih berpengalaman dan berprestasi daripada Desi. Karena itu, dia merasa lebih berhak dipromosikan. Jika Anda sebagai Desi, apa yang seharusnya dilakukan? A. Menerima promosi yang ada dan menunjukkan berbagai kelemahan manajer yang mengajukan keberatan. B. Melihat keberatan manajer lain sebagai bentuk iri hati yang tidak produktif bagi perusahaan. C. Mengerjakan perintah dari pimpinan dalam segala situasi dan kondisi demi kemajuan karir saya. D. Tetap patuh menjalankan amanah yang diberikan dan menyerahkan keberatan yang ada kepada pihak berwenang. E. Menerima promosi yang ada sebagai jalan untuk mengembangkan kerjasama yang sinergis dengan semua manajer. Bahwa jejaring kerja itu yang dibutuhkan di sini adalah kerja sama tim. Artinya adalah Anda atau saya bagian dari sebuah tim, maka saya harus bisa berguna bagi tim saya tadi. Kemudian apa? Kalau saya atau Anda berada pada posisi pimpinan umpamanya, maka apa yang seharusnya kita lakukan adalah itu membagi tugas kepada anak buah dan proporsional itu secara adil agar tim solid dan mampu bekerja sama dengan baik.
Itu ya untuk jejaring kerja. Sekarang kita lihat satu persatu. A. Menerima promosi yang ada dan menunjukkan berbagai kelemahan manajer yang mengajukan keberatan. Kembali tadi, kita butuh kerjasama di sini supaya kita solid. Berarti di sini dia justru menunjukkan berbagai kelemahan manajer yang lain yang keberatan kepada pimpinan yang lebih di atas. Saya kira bukan sikap yang bagus ini. Berarti kan kurang nih. Kemudian B, melihat keberatan manajer lain sebagai bukti iri hati yang tidak produktif bagi perusahaan. Saya kira bukan ini yang dibutuhkan pihak perusahaan juga. Berarti ini juga kurang. Ya. C, mengerjakan perintah dari pimpinan dalam segala situasi dan kondisi demi kemajuan karir saya. Ini juga mementingkan diri sendiri jauh dari sikap kerja sama tim. Berarti ini juga kurang. Kemudian D, tetap patuh menjalankan amanah yang diberikan dan menyerahkan keberatan yang ada kepada pihak yang berwenang. Saya kira ini karena sudah diangkat dia jadi manajer, jadi wakil direktur, dia melaksanakan tugas ini dengan amanah. Adapun keberatan ini itu diserahkan. Adapun keberatan ini itu diserahkan kepada pihak yang berwenang. Ini juga bagus. Tetapi kita cari dulu apakah ada sikap yang lebih di atas dari ini. E. Menerima promosi yang ada sebagai jalan untuk mengembangkan kerjasama yang sinergis dengan semua manajer. Wah, ini yang bagus. Nah, intinya jajaran kerja kan kerjasama tim tadi nih. Kemudian kedua, bisa berguna atau bagian yang penting dari tim kerjasama tim tadi itu. Nah, di sini kan sudah terpenuhi semua. Menerima promosi, kemudian ini dijadikan sebagai jalan untuk mengembangkan kerjasama sinergis dengan semua manajer di bawahnya. Dia kan sudah direktur ini, sudah di atas poinnya dia. Berarti ini yang paling tinggi poinnya. Nah, kalau kita urut ini teman-teman sekalian, poin yang paling tinggi itu ada di E. Ini poinnya 5. Kemudian yang 4 itu ada di D. Kemudian yang nomor 3, yang C ini ada 3 poin. Kemudian yang B ini 2. Dan ini yang paling sedikit poinnya 1. Sebelum lanjut ke pembahasan soal teman-teman sekalian, ini ada informasi penting dari website sobatcpns.com, di mana website ini menyediakan berbagai macam bentuk bimbingan belajar yang tujuannya adalah untuk mempermantap diri teman-teman sekalian dalam mengerjakan soal-soal tes CPNS di penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Caranya adalah teman-teman sekalian silakan Anda klik tautan yang ada di deskripsi video pembelajaran ini. Kalian cuma menyiapkan saja nama, email, nomor HP, password, dan silakan daftar. Setelah itu kalian akan mendapat verifikasi email dan ketika Anda sudah login, kita akan temukan berbagai macam bentuk menu belajar yang ada. Pertama di sini adalah pilih paket, tryout SKD, hasil tryout, latihan singkat lainnya. Sebelum teman-teman sekalian tryout di SKD sini untuk latihan, maka teman-teman sekalian di sini harus beli paketnya dulu. Untuk paket SKD Premium ini itu harganya 99.000 per tahun. Kalau SKD Platinum CPNS 175.000 per tahun dan SKD paket kedinasan ini harganya 99.000 per tahun. Di sini fasilitas yang disediakan teman-teman sekalian adalah akunnya itu bisa diakses selama 1 tahun. Kemudian berisi setiap paket tryout ini berisi 15 paket tryout premium. Kemudian berisi juga 30 paket latihannya, pembahasan lengkap dan kunci jawaban yang ada. Kemudian statistik, nilai dan skornya itu terlihat jelas. Kita bisa lihat di situ. Kita bisa mereviewnya di situ. Tunggu apa lagi? Silakan Anda daftar di situ dan selamat berjuang dan belajar di sobatcpns.com. Nomor 4. Teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai staf keuangan, Eko sudah terbiasa membuat laporan keuangan secara manual. Minggu lalu, kepala bagian keuangan meminta Eko untuk membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi akuntansi yang belum pernah ia operasikan sebelumnya. Eko seharusnya A. Meminta arahan penggunaan aplikasi kepada rekan
kerja. A. Meminta arahan penggunaan aplikasi kepada rekan kerja yang sudah pernah mengoperasikannya. Ini kerja ini ya teman-teman, bukan kinerja, kerja. B. Merasa bahwa aplikasi tersebut dapat membantu ketika ia membuat laporan yang kompleks saja. C. Menambah pengetahuan ke depannya terkait aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung pembuatan laporan keuangannya. D. Meminta rekan kerja yang sudah terbiasa mengoperasikan aplikasi tersebut untuk membuat laporan kerjanya. E. Mencari tahu alternatif aplikasi yang digunakan oleh rekan lain dalam membuat laporan. Kalau di teknologi informasi dan komunikasi, itu cara menjawabnya yang tepat itu adalah kita harus mencari jawaban yang ada ini itu dengan melihat. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita periksa satu persatu dulu. A. Meminta arahan penggunaan aplikasi kepada rekan kerja yang sudah pernah mengoperasikannya. Nah, kalau dicerna jawaban A ini, teman-teman sekalian, adalah tinggi poinnya ini. Ini sangat bagus ini. Ini, feedbacknya bagus ini. Artinya, si Eko ini, dia langsung mengambil tindakan dengan apa? Meminta arahan kepada rekan kerjanya yang sudah pernah mengoperasikan sebelumnya. Nah, bagi kita yang masih awam dalam sebuah aplikasi seumpamanya, sementara itu kita bekerja di pada satu instansi, maka yang paling dibutuhkan itu adalah tindakan yang seperti ini. Tindakan yang seperti ini maksudnya adalah langsung meminta arahan kepada orang yang sudah tahu ini dan langsung kita bisa diarahkan atau diajari mengoperasikan aplikasi tersebut. Demi apa? Untuk ini tadi memenuhi standar pembuatan laporan aplikasi, khususnya ini aplikasi akuntansi pada perusahaan ini. Ya. Oke, kita cek dulu B. Merasa bahwa aplikasi tersebut dapat membantu ketika ia membuat laporan yang kompleks saja. Ini dia pilih ini kalau begini. Yang kompleks saja, maksudnya yang penting-penting. Saya kira ini tidak terpenuhi unsur semua. Tapi bukan berarti salah ya. Nah, ini berarti ini kan plus minus dia. Kemudian C, menambah pengetahuan ke depannya terkait aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung pembuatan laporan keuangannya. Ini bagus. Ini, tetapi di sini dia tidak melakukan tindakan. Yang kita butuhkan di atas ini langsung ada tindakan, langsung kita kerja pada saat itu, langsung mengoperasikan. Makanya ini tadi A ini saya cenderungnya lebih tinggi. Ini kurang dia. D. Meminta rekan kerja yang sudah terbiasa mengoperasikan aplikasi tersebut untuk membuat laporan kerjanya. Ini saya kira lebih tidak bagus ini. Dia meminta tolong kepada orang untuk membuat laporan kerja. Ini kurang. E. Mencari tahu alternatif aplikasi yang digunakan oleh rekan lain dalam membuat laporan. Ini juga kurang bagus, mencari alternatif lain. Sementara ada sudah aplikasi yang sudah ditentukan tadi yang bisa lebih bermanfaat untuk pembuatan laporan keuangan ini. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah bahwa untuk nomor 4 ini, jawaban yang paling tinggi, ini menurut saya ini, adalah itu ada di A ini. Meminta arahan penggunaan aplikasi kepada rekan kerja yang sudah mengoperasikannya. Ini nilainya 5 ini. C ini, 4. Ini C 4. Kemudian di E ini 3. Kemudian D ini 2. Dan yang satu ini ada di satu ini B. Nomor 5, tentang sosial budaya. Salim ditolak oleh Rahim dan Anto ketika ditunjuk sebagai ketua kelompok penelitian karena berasal dari daerah. Rudi
tidak ingin mengecewakan Rahim dan Anto, tetapi juga ingin menghargai Salim walaupun merupakan orang daerah. Apa yang seharusnya dilakukan, Rudi? A. Menerima Salim jika yang lain setuju atas penunjukan Salim sebagai ketua kelompok penelitian. B. Mengusulkan agar Salim diberikan kesempatan untuk menjadi ketua kelompok penelitian. C. Menyetujui pandangan Rahim tentang Salim sebagai orang daerah. D. Meminta Rahim mengenali kemampuan Salim sebelumnya. E. Mengajak semua teman-teman kelompok untuk menghargai Salim sebagai orang daerah. Kata kunci untuk menjawab soalnya itu adalah kita harus berusaha mencari jawaban yang berisi tentang tindakan yang merespon nilai-nilai sosial budaya tersebut. Yang kedua adalah mencari jawaban yang mengutamakan menghargai keanekaragaman nilai-nilai sosial budaya tersebut. Yang ketiga adalah apabila nilai-nilai sosial budaya tersebut bertentangan dengan keyakinan Anda, kita harus tolak secara halus tanpa harus menyinggung perasaan orang lain. Saya kira itu intinya 3 poin di situ teman-teman. Sekarang kita cek satu persatu. A. Menerima Salim jika yang lain setuju atas penunjukan Salim sebagai ketua kelompok penelitian. Ini menerima Salim. Rudi, dia menerima Salim jika yang lain setuju. Persoalannya sekarang ini tadi, ini kan Rahim dan Anto sudah menolak apabila Salim ini ditunjuk sebagai ketua kelompok penelitian dengan alasan berasal dari dia orang daerah. Berarti ini kurang sempurna ya teman-teman ya. Kemudian B, mengusulkan agar Salim diberikan kesempatan untuk menjadi kelompok penelitian. Nah, ini bagus. Rudi di sini mengusulkan Salim sekalipun orang daerah. Dia mengusulkan untuk ini. Tapi di satu sisi ini bagaimana dengan Rahim ini? Pasti dia kecewa kalau dia usulkan ini. Ya kan? Tapi oke lah dia plus minus. C. Menyetujui pandangan Rahim tentang Salim sebagai orang daerah. Betul, Rahim di sini pandangannya bahwa dia orang daerah. Persoalannya sekarang kalau hanya sekedar dia orang daerah, sementara ini kan kemampuannya belum ditahu. Dia orang daerah mampu atau tidak? Ya, siapa tahu dia kemampuannya di atas rata-rata orang kota. Berarti ini juga baik. Plus minus ini. D. Meminta Rahim mengenali kemampuan Salim sebelumnya. Ini sama juga ini plus minus kurang. Kenapa? Ini kan dia sudah tahu ini. Alasan bahwa dia orang daerah di sini. Tapi kan yang dituntut di sini sebenarnya untuk sosial budaya itu yang dituntut adalah saling menghargai di sini antara satu sikap kita yang lain dengan teman yang lain ini. Baik itu yang menolak maupun yang ditunjuk di situ. Jadi bagaimana kita berusaha berada di tengah-tengah dari teman-teman kita sendiri. Oke, kita lanjut ke E, mengajak semua teman-teman kelompok untuk menghargai Salim sebagai orang daerah. Saya kira ini yang terpenuhi. Mengajak semua kelompok di sini maksudnya adalah bagi yang tidak setuju ditunjuk sebagai ketua kelompok penelitian maupun yang setuju. Ini kita ajak semua mereka ini untuk menghargai Salim sebagai orang daerah yang ditunjuk sebagai ketua kelompok penelitian ini. Ini berada di tengah dia. Rudi ini berada di tengah. Saya kira sikap Rudi ini yang paling bagus ini di E. Nah, kalau diurut teman-teman sekalian, jawaban yang paling tinggi itu sudah pasti ada di E ini, 5. Kemudian itu yang tinggi juga poinnya itu tadi, ini ada di B ini, 4. Kemudian A itu ini 3. Kemudian D ini 2, dan ini yang 1 ini.
Ya, demikian dulu ya teman-teman sekalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.